Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo pejuang UTBK, di sini kita ke part 2 dari aritmatika campuran ya. Di sini kita akan latihan soal-soalnya. Tentunya TPS kuantitatif UTBK 2020. Bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silahkan klik di kanan atas ini ya. Dan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari video ini. Langsung saja kita ke nomor 1. Manakah yang paling besar? Oke, di sini yang paling besar itu yang mana? Lihat, cek aja satu-satu. Ini tuh berarti berapa? 2/3 ya. Kemudian yang ini tuh kan dibagi nih. Ya, sebenarnya kan 1/3 kali 3/2. Berapa? Coret-coret 1/2. Yang ini ya dibagi 1 ya tetap aja kan 2/3. Kemudian yang ini 2/3 kali 3/2. Coret-coret, coret-coret, 1. Dan ini yang terakhir 1 dikali 3/2. Ya 3/2 dong. Mana yang lebih besar? Ya teman-teman. Kenapa Ini kan ya 1 koma kan gitu. Sedangkan yang ini ya berapa? 0 komaan kan. 0, kemudian ini setengah, ini 1, ini juga sama dengan A, berarti teman-teman. 2. Jika Z lebih dari 1 dan Zx per Y min X sama dengan 1, maka nilai dari X adalah berapa? Berarti kita kerjain aja kan. Zx sama dengan, kali silang nih. Ya berarti Y minus X, ya enggak? Nah, dia kan nyari X nih. Ya udah kita nyari X sama dengan aja. Berarti si X ini pindah ke sini dong. Karena ininya negatif, pindah ruas jadi positif. Zx positif X sama dengan Y. Ini biar jadi X sama dengan berarti ya X-nya keluar. X keluar berarti dapat Z sama plus 1, ya enggak? Ini aja Zx, kemudian di sini X sama dengan Y, maka X-nya itu adalah Y per Z plus 1. Yang mana? B. 3. Sebanyak 60.000 gawai. Gawai itu ya bisa dibilang HP lah. Didistribusikan ke 5 buah toko elektronik dengan perbandingan 1/2/3/4/5. Berapa buah gawai kah maksimum yang dapat oleh salah satu toko elektronik tersebut? Jadi gawai yang paling banyak itu berapa sih gitu ya oleh salah satu toko elektronik tersebut. Jadi gimana teman-teman? Di sini itu ya kita ngambil aja perbandingan yang paling besar. Berapa nih? 5 ya. Berarti 5 dari jumlahnya berapa? Ini aja 10, 15 ya. 15 dikali ya jumlah ini kan. 60.000. 15 kita bisa coret dapat 3 ya. Kemudian 3-nya bisa dapat di sini dapat berapa? 2. 20.000 kali 1 berarti 20.000. Jawabannya C, teman-teman. 4. Jarak antara dua kotak sebenarnya adalah X kilometer. Tetapi di dalam peta jaraknya menjadi 4 cm. Jika ada dua kota lainnya yang berjarak 2X tambah 4 km, berapa jarak kotak itu dalam peta yang sama? Nah, ini gimana teman-teman? Sebenarnya ini ya tentang peta ya, jarak sebenarnya dengan jarak pada peta. Di sini itu bisa kita tulis dulu nih. Misalnya ada kota A
B nih. Dia kan berjarak antara si A dengan B ini jaraknya itu ya, misalnya di sini jarak sebenarnya ya, kemudian di sini jarak pada peta. Nah, untuk jarak sebenarnya untuk misalkan yang A dengan B ini kan X kilometer nih. Kemudian jarak pada petanya 4 cm. Nah, berarti kalau misalkan ada kota lain, misalnya di sini kota C deh. Kota C berjarak dengan kota D. Nah, untuk jaraknya itu 2X tambah 4 km, berarti itu jarak sebenarnya ya. 2X ditambah 4 km. Nah, dia nanya berapa jarak kota itu dalam peta. Berarti petanya sama nih. Ya, misalkan di sini apa deh, tanda tanya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa menggunakan perbandingan ya. Tapi karena di sini materinya peta, ya udah kita menggunakan skala, teman-teman. Untuk skala itu kan jarak pada peta, berarti 4 kita bagi dengan jarak sebenarnya nih. Jadi perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Oke, teman-teman, karena kita sudah menemukan nih skalanya, ya kalau dia nanya jarak kota itu pada peta yang sama, berarti kan ini nih jarak sebenarnya, ya kita kaliin aja nih dengan skalanya dong, ya enggak? Nah, berarti 2X plus 4 kita kali dengan skalanya itu adalah 4 per X. Ada enggak? Nah, ini enggak ada ya, teman-teman, karena ya di sini kita belum memfaktorkannya. Berarti bisa kita rubah nih. 2X plus 4 kan bisa keluar tuh si 2-nya. Berarti kan dapat, kita taruh di depan nih 4 per X. Kemudian si 2-nya kita keluarkan. Sisanya X plus 2. Berarti didapat 8 per X ya. X plus 2. Gitu, teman-teman. Ada ya. B. Lanjut nomor 5. Jika membuat bakwan dengan porsi yang banyak, perlu mencampur 5 kg tepung tapioka, 1 kg sayuran, dan 2 kg tepung beras. Maka ada berapa bagian tepung beras pada campuran tersebut? Oke, teman-teman, ini mudah banget ya. Berarti di sini itu kan kalau dicampur itu ada berapa sih? Berapa kilogram? 5 tambah 1, 6 tambah 2, 8 nih. 8 kilogram kan campurannya. Karena dia nanya berapa bagian tepung beras, ya tepung beras itu kan 2 nih. 2 dari berapa? Ya dari 8 gitu. Berarti bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 4, 1 per 4. Jawabannya C. Mudah banget ya. 6. 4 per 7 dari KRSD. Oke, teman-teman, kalau teman-teman nggak tahu KRS itu kalau di sekolah ya bisa dibilang kelas gitu ya. Adalah perempuan. Dan sepertiga dari anak laki-lakinya berambut tidak panjang. Berapakah nilai pecahan untuk anak laki-laki yang berambut panjang? Tentunya di KRSD ya. Nah, berarti kita bisa tulis dulu nih, teman-teman. 4 per 7 nih. 4 per 7 dari KRSD berarti misalkan di sini tuh kan di sini ada KRSD. KRSD berarti bisa kita buat cabang 4 per 7. 4 per 7-nya itu adalah perempuan ya. Nah, berarti laki-lakinya berapa, teman-teman? Kalau 4 per 7-nya perempuan. Ya udah, berarti 7 per 7, ini kan 1 dikurangi 4 per 7. Berapa tuh? 3 per 7 ya. Berarti di sini 3 per 7-nya itu adalah laki-laki. Nah, yang diketahui lagi, sepertiga dari laki-laki ya, itu berambut tidak panjang. Berarti bisa kita cabang lagi nih dari laki-lakinya. Katanya sepertiganya itu tidak panjang, berarti misalkan ya TP deh. TP.
Berarti ini berapa? Kalau dari 1. Ya, sama kayak tadi ya. 3/3 dikurangi 1/3 yaitu 2/3 nih. Berarti 2/3-nya itu ya rambutnya panjang. Tapi ini 2/3-nya ya dari kelasnya gitu kan. Dari 1. Sedangkan dia nanya nih, berapakah nilai pecahan untuk anak laki-laki yang berambut panjang di KRSD? Berarti ya 2/3 ini dari sini kan, dari laki-lakinya gitu. Berarti 2/3 dari 3/7. Gimana nih? Coret-coret dapat 2/7, teman-teman. Gitu ya. 7. Di sebuah les matematika terdapat 2 kelas, yaitu A dan B. Kelas A terdiri dari 4 siswa perempuan dan 2 siswa laki-laki. Kelas B terdiri dari 2 perempuan dan 4 laki-laki. Berapa banyak siswa laki-laki dari kelas B yang harus pindah ke kelas A agar perbandingan antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan di kelas A sama dengan di kelas B? Oke teman-teman, ini panjang banget ya soalnya, tapi bisa nih kita satu-satu. Intinya di les matematika itu ada 2 kelas, A dan B. Kelas A terdiri dari 4 perempuan, 2 laki-laki. Kelas B 2 perempuan, 4 laki-laki. Dia nanya berapa banyak siswa laki-laki yang dari kelas B itu harus dipindahkan ke kelas A ya. Biar perbandingannya itu sama antara laki-laki dan perempuan itu baik di kelas A maupun di kelas B. Coba kalau kita gambar, berarti di sini tuh misalkan nih ada kelas. Ini kelas A, berarti kan ada 6 ya. 4 siswa perempuan, misalkan perempuan itu merah ya. Perempuannya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian laki-lakinya itu ada 2. Kita misalkan warna biru, laki-lakinya 2. Itu untuk di kelas A. Untuk di kelas B, berarti bisa kita tulis si B itu, misalkan di sini, ini kelas B. Kelas B itu yang perempuannya berapa? Perempuannya itu ada 2, berarti di sini 2. Kemudian yang laki-lakinya itu ada 4 ya. Berarti kebalik. Nah, udah nih, seperti ini gambarannya ya. Kemudian dia nanyanya itu berapa banyak siswa laki-laki ya nggak? Yang dari kelas B itu harus pindah ke kelas A. Berarti yang laki-laki yang biru ya. Pindah ini ke kelas A. Berapa orang sih gitu kan? Biar perbandingan antara perempuan dan laki-laki A dan B itu sama gitu ya. Coba teman-teman, misalkan nih satu orang laki-laki kita pindahkan ke A nih. Berarti perbandingannya itu dia nanya apa sih perbandingan? Perbandingan laki-laki dulu ya. Berarti laki-laki di A dibanding dengan perempuan di A itu harus sama dengan laki-laki di B banding perempuan di B gitu ya. Nah, coba masukin si laki-lakinya ke kelas A yang dari B. Dapat 3 ya. 3 banding perempuan A-nya ada 4. Apakah sama dengan ini? Berarti sisanya 3 ya. 3 banding 2. Sama nggak? Nggak sama ya. Nah, coba lagi misalkan dua-duanya nih kita pindahin ke sini. Berarti sisanya berapa nih? Si A ini berarti 4 banding 4 ya. 4 laki-laki banding 4. Nah, apakah sama dengan, oh berarti di sini kan sisa 2 nih yang laki-lakinya. Berarti 2 banding 2. 2 laki-laki banding 2 perempuan. Nah, ini sama ya. 4 bagi 4 kan 1 nih. 2 banding 2 juga 1. Oke, berarti ini teman-teman jawabannya
Berarti yang harus dipindahkan itu cuma 2 ya. Berarti C, teman-teman. Semoga paham. Kita lanjut nomor 8. Diketahui A ya, ini himpunan A itu adalah 9765431. 5 anggota A diambil secara acak sekaligus. Nah, berarti dari himpunan ini kita ambil 5 nih secara acak ya. Peluang terambilnya 5 anggota tersebut berjumlah genap. Oke teman-teman, gimana nih? Coba. Ini menurut saya hots ya. Karena ini teman-teman harus berpikir konsep dari genap itu kayak gimana, kemudian konsep dari peluang. Nah, berarti di sini itu kita identifikasi dulu teman-teman bahwa si A itu kan ada 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Ini himpunan A. Nah, untuk yang genap kita tulis genap itu GN deh. Untuk yang genap itu berarti apa aja? 1, 2, 3 ya, ada 3. Nah, berarti kita nggak usah tulis gini nih. Berarti ada 6, 4, sama 2. Yaitu jumlahnya ada berapa? Ada 3. Nah, untuk yang ganjil GJ. Untuk yang ganjil itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 nih. 9, 7, 5, 3, 1 ya. Jumlahnya itu ada 5, teman-teman. Ini ingat-ingat, teman-teman. Nah, ditanyakannya peluang ya. Peluang terambilnya 5 anggota tersebut berjumlah genap. Nah, berarti untuk dia itu biar jadi genap itu syaratnya apa sih? Coba, genap. Nah, untuk genap itu coba kalau misalkan kita coba satu-satu. Misalkan genap tambah genap ya. 2 tambah 4 berarti genap ya. 4 tambah 6 juga genap. Oke, berarti kita dapat simpulkan biar jadi genap itu ya harus genap ditambah genap ya. Itu akan jadi genap ya. Coba lagi misalkan ganjil sama genap jadi genap nggak? 1 tambah 2 kan nggak genap ya, berarti nggak bisa tuh. Tapi kalau ganjil sama ganjil 3 tambah 5 8. 3 tambah 7 10 genap ya. Oke, berarti ganjil tambah ganjil itu juga akan genap ya. Nah, kalau misalkan kita ada 3 nih, genap tambah genap tambah genap, itu akan genap nggak? 2 tambah 4 tambah 6 genap ya. Berarti kalau genapnya ada 3 ya genap gitu kan. Intinya kalau genap berulang ya genap gitu. Nah, ini teman-teman perhatikan, kalau teman-teman udah tahu, ini udah enak nih. Berarti kan di sana ngambil 5 teman-teman ya. Misal dari si A ini kan kita ngambil 5. Nah, kemungkinannya biar jadi genap itu apa aja? Coba, ada berapa kemungkinan? Berarti misalkan nih, kalau 3-3-nya genap, dia bisa kan kalau 3 genap, berarti 3 genap, dan berapa? Dan itu kita kali ya. Nah, ini jangan kayak 6 ya. 3 genap dan itu kan dikali ya. Dan berapa? Kalau mau 3 biar jadi 5 ya 2 ya. 2 apa? 2 ganjil. Dan untuk 2 ganjil kan genap ya. Ya enggak? Ganjil tambah ganjil kan genap. Oke, berarti ini memenuhi teman-teman. Atau ya, atau berapa lagi coba? Kalau 3 ganjil gak bisa ya. Ganjil tambah ganjil genap. Genap tambah ganjil ya dia nggak bakal genap. Berarti jangan 3 ganjil. Misalkan 4 ganjil bisa nggak? 4 ganjil kan ya 2 ganjilnya aja genap, ditambah 2 ganjil lagi kan genap. Genap tambah genap genap. Oke, berarti benar nih.
Tapi ganjilnya di kanan aja ya. Berarti 4 ganjil. Sisanya ya 1 genap, ya nggak? Dan 1 genap. Berarti ini biar jadi genap kan, coba. Ini kan genap. Genap tambah genap ya genap. Ini pun ya genap gitu. Berarti kita bisa menggunakan apa nih teman-teman? Kita ngambil 3 dari genap. Genapnya ada 3. Berarti kita pakai kombinasi ya. Kita ngambil 3 dari 3. Karena dan berarti dikali. Ngambil 2 dari ganjil itu ada 5. Gitu. Kemudian kita ngambil 1 dari 3. Kita ngambil berapa nih? 4 dari 5. Nah, coba hitung satu-satu teman-teman. Karena di sini atau berarti kita jumlahkan ya. 3 kombinasi 3 itu 1. Kita kali dengan 5 kombinasi 2. Berarti 5 kali 4 per 2 ya. Coret-coret dapat 10 nih. Kemudian 3 kombinasi 1 itu 3. Kita kali dengan 5 kombinasi 4. Berarti 5, 4, 3, 2. Bagi 4, 3, 2. Gitu kan. Ini 4, 3, 2. Coret. Nah, ini pun coret. Dapat 5. 5 kali 3, 15. Dijumlahin berapa nih? 25. Nah, peluangnya berapa? Kalau kita udah nemu nih 25 dari yang tadi kita cari. Nah, berarti 25 per berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bukan per 8 tapi teman-teman. Tapi gimana? Ya, si 8-nya kita ngambil berapa tadi? 5 kan? Ya enggak? Nah, berarti berapa? 8 kombinasi 5. Ya, 8, 7, 6, 5, 4 per 5, 4, 3, 2. 5, 4, 5, 4, 3, 2, sama 6. Dapat berapa nih? 56 ya. Nah, berarti 56 teman-teman. Berarti ini jawabannya apa? Si B. Gitu ya. Semoga teman-teman paham. Kita lanjutkan nomor 9. X dan Y adalah bilangan asli dengan X lebih dari 0, lebih dari Y. Jika X kuadrat minus 25 sama dengan 0 dan 2XY plus X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 0, maka nilai X dikali Y berapa? Oke teman-teman, berarti kita nyari X dulu ya. Nanti nyari Y. Kalau X itu kan X kuadrat minus 25 sama dengan 0. Berarti kan X kuadratnya berapa? 25 kan? Berarti X itu sama dengan, sebenarnya kan di sini akar dari 25 ya. Nah, akar 25 itu berapa? Ya, ini sebenarnya plus minus 5. Nah, karena di sini X-nya lebih dari 0, berarti kita ngambil yang positif ya. Positif 5. Nah, dapat nih X-nya 5, dapat Y-nya dari mana? Dari sini, teman-teman. Ini itu bentuknya bisa kita rubah menjadi X tambah Y kuadratkan. Ya nggak? Iya dong, kalau kuadratkan kan dapat ini nih. Jangan lupa sama dengan 0. Karena X-nya 5, kita masukin X5 ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Maka ini sebenarnya bisa kita 5 kuadrat tambah 2 kali 5 kali Y. Tapi ya kita akarin aja 0-nya kan. 5 tambah Y. Kemudian sama dengan akar dari 0. Akar 0 berapa? Ya 0 dong. Berarti 5 ditambah Y sama dengan 0. Maka Y-nya adalah minus 5 teman-teman. Yang ditanya X kali Y. Berarti plus 5 dikali min 5. Berapa coba? Negatif 25. Jawabannya adalah B. 10. Sebuah pabrik memiliki 3 buah mesin A, B, dan C untuk membuat helm. Jika mesin A dan B bekerja akan menghasilkan 64. Jika mesin B dan C bekerja akan menghasilkan 92. Jika mesin A dan C bekerja menghasilkan 78. Berapakah produksi helm jika ketiga mesin bekerja bersama-sama?
Nah, berarti kita bisa tulis teman-teman nih. Kalau A ditambah B itu dapat berapa? 64. Berarti kalau B tambah C ya, di sini B tambah C itu berapa? 92. A tambah C, A tambah C itu berapa? 78. Coba kita jumlahkan teman-teman. Jumlahkan itu berarti ini A-nya ada 2, B-nya ada 2, C-nya ada 2. Berarti 2 kali dong. 2 kali A ditambah B ditambah C ya. Nah, ini berapa? Nah, berarti dijumlahkan ini aja kan nanti dapat 1. Berarti 2, 3, 4. 2, 3, 4. Berarti A ditambah B ditambah C itu sama dengan berapa nih? 2, 3, 4 dibagi 2. Berarti harusnya belakangnya 7. Ya 1, 1, 7 nih. 1, 1, 7 teman-teman. Berarti jawabannya adalah D ya. Oke teman-teman, untuk videonya kita cukupkan dulu di sini. Jika teman-teman suka like, jika tidak suka dislike. Jika ingin share ke teman-teman yang lain, saya persilahkan. Semoga video ini bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.